Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kelanjutan penjelasan dari amalan-amalan pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, menurut Syekh Zainuddin Al-Malivari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, kemarin sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedua ini, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Saya ucapkan selamat beribadah kepada seluruh pendengar pada malam yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfungsi sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagai imam kita di atas dunia ini. Maka oleh sebab itu, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajiblah kita untuk mengikuti apa hukum yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika Al-Quran itu melarang, maka janganlah kita lakukan. Jika Al-Quran itu memerintahkan kepada kita, maka wajiblah untuk kita amalkan dan kerjakan. Karena itu salah satu tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak waktu dalam sehari yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran? Apakah lebih dari 5 jam, 2 jam, 1 jam, 5 menit, atau justru tidak sama sekali? Tidak bisa dipungkiri, meski merupakan kitab suci yang sempurna dan berfungsi sebagai pedoman hidup, masih banyak yang enggan menyempatkan sedikit waktunya untuk membaca Al-Quran ini, untuk mengkaji Al-Quran, untuk memperdalam Al-Quran, agar supaya makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu bisa kita pahami, sehingga di dalam kita mengamalkannya merasa ringan. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang yang mentadabbur Al-Quran, bagi orang yang mentadarus Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan bacaan itu dia akan memperoleh kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Dan janganlah kamu katakan bahwa alif lam mim itu adalah merupakan satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mimnya juga satu huruf. Berarti kalau kita membaca Al-Quran ini,
membaca alif lam mim saja, maka sudah kita mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah pentingnya juga hadirin para pendengar yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran bagi orang yang selalu menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran tersebut. Seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat dia akan datang kepada ashabihnya, pada pembacanya untuk diberikan syafaat. Perlu kita ingat bahwa di dalam Al-Quran ini tersimpan pahala yang besar, tersimpan bekal yang besar untuk perbekalan kita di kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Ingat bahwa kita ini hidup untuk mati dan kita mati untuk hidup abadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.